Hai semuanya, Semuanya, balik lagi sama Calon Calon Sarjana. iPhone 17 aja baru rilis tuh. Udah ada gosip iPhone 18 kan? Gila ya. Kalian lihat teman pamer di Instagram, kalian lihat iklannya di mana-mana. Tiba-tiba handphone kamu yang baru setahun itu, yang dulunya juga dibeli pakai gaji UMR 3 bulan, rasanya jadi jadul banget. Kameranya terkesan burik, terus baterainya juga kayaknya boros pula. Nah, gimana kalau gue bilang, lu itu tuh lagi di brainwash teman-teman. Kalian itu kena jebakan marketing paling gila di dunia. Di video kali ini kita akan bongkar kenapa sih kalian nggak perlu ganti handphone tiap tahun. Mau tahu alasannya? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny, yuk Yuk kita bahas. Ganti handphone. Kalau ngeliat data dan juga prediksi buat tahun ini sih ya, sebenarnya penjualan handphone di dunia tuh masih naik. Tapi khusus Indonesia beda cerita nih. Dari bulan April sampai Juni 2025 kemarin, handphone yang dikirim ke Indonesia tuh cuma sekitar 8,7 juta unit. Itu tuh turun sekitar 4% dibandingkan tahun sebelumnya ya. Lumayan juga kan turunnya. Tapi coba sekarang kita pikirin deh, kalau diasumsikan satu orang beli satu handphone, berarti ada 8 juta orang yang mau beli handphone baru dalam 3 bulan aja kan? Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang-orang ini pada ganti handphone terus? Ya oke lah, sebagian kecil pasti karena butuh. Kayak misalkan nih handphonenya tuh rusak, baterainya tuh soak, atau udah lemot banget. Tapi kebanyakan tuh juga karena ada yang suka dijadikan mainan baru. Serius, banyak banget yang ganti handphone bukan karena butuh, tapi karena pengen merasakan barang baru. Kayak penasaran aja gitu, katanya kameranya lebih bagus nih. Cobain ah. Belum lagi faktor gengsi dan juga gaya hidup. Sekarang kan orang gampang banget ya kepancing, apalagi kalau lihat di Instagram tuh, influencer ataupun artis udah pegang iPhone terbaru, auto kepengen. Kayak waktu itu viral tuh, ada polisi yang udah pegang iPhone 17 Pro padahal belum rilis secara resmi. Ya gimana nggak kepancing nggak sih? Makanya wajar aja ya kalau tiap Apple ngeluarin seri baru, langsung rame yang ngantri beli. Padahal sering banget bedanya cuma di warna atau upgrade kecil yang sebenarnya nggak terlalu kerasa. Menurut para analis juga, kebanyakan orang ganti handphone tiap 2 tahun sekali. Bukan karena handphone lamanya tuh rusak ya, tapi karena merasakan udah ketinggalan zaman. Padahal itu semua udah dirancang sama produsennya loh. Mereka tuh sengaja bikin kita merasa handphone lama udah tua, biar kita tergoda untuk beli yang baru. Efeknya tuh kayak punya mainan baru tiap tahun. Tapi coba deh lihat lebih detail. Desainnya mirip, kameranya palingnya naik sedikit, chipsetnya katanya lebih cepat, refresh rate-nya lebih tinggi. Tapi ya rasanya tetap sama aja gak sih? Itu semua cuma trik marketing biar kelihatan keren dan juga wajib upgrade. Padahal ujung-ujungnya ya demi cuan, dan cuan. Dan lucunya kalau dipikir-pikir, kita tuh sehari-hari palingnya cuma buka Instagram, scroll TikTok, balas chat, terus ngecas ya kalau lowbat. Nggak pakai juga tuh fitur-fitur canggih yang seperti katanya AI, super chip, dan juga segala macamnya. Tapi ya itu dia, karena kemakan iklan, akhirnya handphone baru kebeli juga. Mulai dari yang harganya 2-3 jutaan, sampai yang 20 juta ke atas, semuanya tuh laku keras ya teman-teman. Karena di zaman sekarang, kadang orang beli handphone tuh bukan karena kebutuhan, tapi untuk nunjukin gue nggak mau ketinggalan. Perbandingan handphone. Teknologi tuh udah mateng banget sebenarnya, sampai kadang tuh bingung juga mau di-upgrade apa lagi sih. Makanya kalau lihat tingkah Apple yang dikit-dikit bilang fitur baru, kadang rasanya tuh lucu aja teman-teman. Kayak iPhone 17 sekarang deh, akhirnya layar barunya tuh nggak 60 Hz lagi kan? Tapi itu pun karena sudah mentok banget dan juga nggak bisa diakalin lagi. Jadi ya demi cuan, dilibas aja lah udah. Namun kalau dibandingin nih, iPhone 17 Pro, 16 Pro sama 17 biasa, beda performanya aja cuma naik sekitar 10% teman-teman. Dan kalau dipakai sehari-hari mah, ya nggak kerasa juga kan bedanya. Soal baterai pun nggak ada lonjakan yang signifikan banget tuh. Nggak sampai yang lebih lama setengah hari gitu loh. Dari hasil pengetesan YouTuber juga kayak Versus deh misalnya tuh. Kamera pun hasilnya nggak beda jauh. Paling si iPhone 17 aja tuh yang nggak bisa nangkep gambarnya sejauh kakak-kakaknya aja teman-teman. Tapi selebihnya ya perubahannya kecil banget, nggak ngaruh gitu loh. Kecuali kalau bandingin dari 16 ke 17 biasa. Nah itu lumayan terasa sih. Tumben banget kan ada loncatan segitunya. Padahal kalau dilihat dari 13, 14, 15, ya gitu-gitu aja. Perubahannya tipis banget teman-teman. Jadi kalau kalian ini udah punya iPhone generasi sebelumnya atau bahkan 2 sampai dengan 4 tahun ke belakang, gak usah buru-buru deh buat upgrade. Ngapain buang duit buat barang yang 2 tahun lagi tuh juga udah turun harga. Padahal waktu beli mahalnya minta ampun deh. Android pun juga gak beda jauh guys. Contoh aja Samsung Galaxy Z Fold 7 sama Fold 6 deh. Bedanya cuma sedikit tuh, lebih tipis, layarnya lebih besar, dan performanya juga naik sekitar 30%-an aja. Tapi ya udah gitu doang, nggak ada perubahan yang wah banget deh pokoknya.
Brand lain seperti Oppo dan juga Vivo juga sama polanya. Contohnya Oppo Find N5 deh dibandingkan dengan N3. Paling juga cuma jualan performa dan juga baterai yang sedikit lebih besar doang tuh. Terus dikasih tagline lebih tipis biar kelihatan lebih keren. Kadang malah dibanding-bandingin juga sama model lawas brand sebelah biar kelihatannya lebih wah aja. Sama juga tuh kayak di Vivo X Fold 5 tuh yang katanya sekarang sih lebih murah. Padahal beberapa fiturnya juga disunat teman-teman. Intinya sih kalau ngelihat trennya sekarang, jarang banget deh ada brand yang bener-bener ngasih upgrade besar di semua sisinya. Mulai dari harga, kualitas, sampai fitur-fitur pentingnya. Biasanya kalau fungsinya naik tuh, tampilan juga minimal. Dan kalau tampilannya berubah total, upgrade-nya juga kerasa. Tapi ya harganya sudah pasti ikut naik lah teman-teman. Strategi marketing. Sekarang kita nggak pernah lagi tuh ya nemuin upgrade yang signifikan banget. Kebanyakan cuma kayak ganti baju doang nggak sih? Kasarnya kayak ganti casing doang, tapi harganya naik terus. Kenapa sih bisa kayak begitu? Tapi jawabannya tuh simpel. Do it! Perusahaan teknologi itu jelas ya dikejar target. Investor maunya cuan nanjak setiap tahunnya. Mereka harus rilis produk baru tiap tahun walaupun teknologinya mentok di situ-situ aja. Kalian sadar juga kan kalau handphone sekarang tuh bodinya disegel dan juga baterainya pada ditanam? Alasan resminya itu biar tahan air atau desain efisien. Padahal itu biar kita nggak bisa benerin sendiri dong teman-teman. Dulu baterai kembung tinggal beli ganti sendiri. Sekarang harus servis. Biaya servisnya aja suka sengaja dibikin mahal, dimana kadang-kadang nih sampai bikin kita mikir begini kan, mending nambah dikit beli yang baru. Terus untuk melengkapi opsi di pasaran, dibikin tuh kelas-kelasnya mulai dari entry level, mid range, sampai yang premium macam iPhone ya. iPhone aja banyak tingkatannya tuh. iPhone terbaru aja ada yang iPhone Air, iPhone biasa, dan juga iPhone Pro. Nah di bagian ini nih strategi yang mereka buat pengaruhin otak kita mulai berjalan. Soalnya saking banyaknya pilihan, jujur kita kan juga bakal susah nentuin ya. Dan ujung-ujungnya malah bikin mabok. Pernah ngerasa gitu gak sih kalian? Terus mereka juga suka mainin trik umpan ataupun decoy effect, yang mana adalah dengan bayar sedikit lebih mahal tapi dapat upgrade-nya tuh lebih banyak. Nah di dunia gadget ini yang murah tuh suka diperkenalin barang produk-produk mahalnya biar disangka itu pilihan yang lebih logis. Seberapa sering coba aku tanya kalian dengar kata-kata worth it yang keluar dari rekomendasi gadget? Terus waktu harga seri terbarunya udah ditetepin nih, mereka kan juga udah ngitung tuh selisih sama produk lamanya. Coba ya nanti beberapa bulan lagi kita lihat laporan penjualannya si Apple. Ya menurut aku sih iPhone 17 bakal laris karena posisinya pas dibandingkan 17 Pro-nya sendiri. Terus fungsi pentingnya juga bisa didapetin semua di sini ya. Sedangkan kalau dibandingin sama seri sebelumnya, harganya juga nggak beda jauh tapi malah dapat upgrade yang signifikan kan? Nah terus karena ini lebih baru dibandingkan seri sebelumnya yang udah berumur setahunan tapi masih belum laku juga, ya lebih aman pilih yang ini dong jadinya. Makanya kalau sampai kepikiran kayak begitu, selamat ya, tandanya kalian tuh udah masuk ke dalam jebakan harga dari trik marketing satu ini. Alasan orang beli handphone. Trik marketing ini kalau mau dibilang jebakan juga nggak tepat sih. Mereka itu soalnya pinter manfaatin tindakan naturalnya manusia secara alami lewat neuromarketing ya. Bahasa gampangnya begini deh. Otak kita jadi dirangsang buat ngebeli sesuatu karena pengen, bukan gara-gara butuh. Aduh, gua habis impulsif nih beli barang padahal nggak kepake. Nah, ini tuh adalah pertanda kalau kalian sebenarnya sudah makan iklan teman-teman. Apalagi sekarang tiap ada yang baru, bakal muncul terus tuh di sosmed dan juga ditambah teman-temannya juga pada rekomendasiin kan. Akhirnya alasan belinya tuh udah nggak gara-gara kepengen update doang lagi nih teman-teman nantinya. Tapi ya jelas buat status, ngikutin tren sama ningkatin rasa percaya diri aja. Akibatnya kebiasaan yang kebentuk ini jadinya malah nggak menilai dari fungsi, tapi gara-gara FOMO dan manfaat jangka pendek yang ditawarin itu bisa bikin kebahagiaan sesaat, kayak terkadang juga jadi dicie-ciein sama temen juga kan ya. Yang mana pada akhirnya semua ini malah nyiptain perilaku konsumtif tuh, dimana kalian bakal terus-terusan ngebeli atau bakal ketinggalan serta nggak dihitung update. Mana semesta kayak ngedukung gitu kan, dan digampangin juga tuh lewat promosi sama program cicilan yang seabrek-abrek, sehingga kalian tuh mikir kalau potongannya tuh lumayan serta bisa hemat jutaan. Kayak kemarin aja deh waktu cicilan iPhone 17 tuh ada yang free 3 bulan kan? Gimana nggak makin menggoda coba kalian ngebayangin ya. Misalkan harganya 20 juta rupiah, berarti kalau cicilan 18 bulan dapat potongannya itu sekitar 3 juta rupiah. Gokil kan? Padahal kalau mau dilihat secara keseluruhan, ya kita tuh masih harus ngeluarin jutaan lagi buat beli
beli handphone baru yang seharusnya nggak perlu ada sekarang kan? Mending saran gue sih, pikir-pikir ulang deh buat yang belum terlalu butuh ya. Disimpan aja buat kebutuhan darurat tuh. Atau kalau enggak, diinvestasiin aja teman-teman kayak ke deposito kayak minimal biar kalian tuh dapat duit lagi ke depan nantinya. Kapan orang harus ganti handphone? Jadi pas beli barang baru tuh pastiin dulu ya, ini beneran berguna apa enggak. Jangan malah kebawa tren sampai akhirnya duit habis mulu ya teman-teman. Sebenarnya kalau emang udah nggak bisa pakai lagi atau kayak mati total, terus juga bener-bener genting karena ada kaitannya sama masalah keamanan, ya nggak apa-apa banget sih menurut aku mah. Tapi kalau gara-gara alasan lemot, ya coba dicek dulu deh handphone kalian. Itu kebanyakan data apa enggak sih yang ada di handphone kalian? Lagi pula, handphone yang sering hapusin memori sama dibersihin pakai aplikasi bawaan tuh sebenarnya bisa bikin awet tahu, tapi jarang yang ngomongin aja karena dipikirnya kalian udah tahu. Terus jangan kebanyakan isi aplikasi yang aneh-aneh juga ya guys. Ini tuh biar nggak ngebebanin kerja handphone secara perlahan. Walaupun emang ada aja produsen-produsen yang suka nakal dan bikin performanya turun waktu di-update. Tapi menurut aku, selama fungsi pentingnya nggak kenapa-napa dan masih bisa dipakai produktif, ya coba bertahan dulu aja deh sementara waktu. Sambil mikir, emang ini aku udah butuh atau cuma kepengen kelihatan update aja ya? Lagian kan kalau sering-sering ganti handphone, emang gak ribet apa? Banyak data yang harus dipindah dan tentunya makan waktu juga kan? Tapi kalau emang kalian sekarang lagi punya duit lebih dan habis beli tuh handphone gak keganggu kondisi keuangan jangka pendeknya, lalu udah bisa bedain dan juga tahu nih belinya gara-gara kebutuhan atau keinginan, ya silakan gas deh kalau kayak begitu. Cuma dari kita sih malah pengen ngedorong untuk pakai duitnya untuk hal yang lebih berguna ya. Kayak mungkin kalian yang punya kemampuan lebih baik diputerin gitu uangnya. Macam tadi yang aku contohin, yang taruh di deposito atau instrumen lain, asal paham apa yang dibeli dan juga kenapa alasan membelinya kan jatuhnya bisa lebih baik ya. Jadi jangan kebanyakan kemakan iklan untuk beli barang yang kurang berguna. Apalagi kalian udah punya dan yang ada sekarang ini masih baik-baik aja. Terus pentingin juga kualitas dibandingkan sekedar gengsi. Mending upgrade skill kalian daripada buang-buang uang hanya untuk beli handphone yang sebenarnya gak beda jauh sama yang dipunya sekarang. Kalau dari kalian, kira-kira gimana sih pandangannya soal tren sering gonta-ganti handphone begini? Apa jangan-jangan yang nonton di sini juga pada demen ganti lagi? Coba ya, aku pengen tahu pendapat kalian semua. Tapi segitu dulu ya kiranya untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.